Hai guys, welcome back with me Clarista Yovinka and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin channel lama saya sampai channel baru saya yang ini. Thank you so much. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Hari ini pilihan kartu temanya adalah bagaimana orang lain itu melihat pertumbuhan, proses perkembangan kamu, baik kamu itu sadar apa enggak. Pilihannya udah ada di depan, silahkan kalau kamu ready kita bisa langsung mulai. Nomor 1, kita lihat bagaimana orang melihat atau menilai pertumbuhan kamu. Buat kalian yang mau personal konsultasi, silahkan kalian bisa kontak aku, kontaknya ada di description box, dan kamu bisa kontak aku lewat WA ataupun email, silahkan. Nomor 1, The Warrior. Oh my god, The Warrior itu adalah sang pejuang. Kamu itu ya pekerja keras ya. Proses kamu akhir-akhir ini yang sedang diamati orang lain itu kamu ambisius. Ini maksudnya lebih ke Aries energi ya. Kan domba ya. Jadi Aries itu kan ruled by planet Mars. Dan Mars itu kan orangnya independen. Ya, a little bit masculine, okay. The Observer, wow. Pengamat yang sejati, wow, reflect. Oke, jadi orang lain itu notice kamu sekarang. Kamu itu nggak hanya drive-nya aja yang dikencengin. Kamu tuh nggak cuman ambisius, kamu nggak cuman agresif, tapi sekarang tuh kamu tuh lebih soft, kayak lebih melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, nggak rigid kayak biasanya gitu lah. Jadi orang itu ngelihat kamu adalah ya observer, kamu tuh omniscience kayak CCTV gitu kan ya, 360 derajat. Kamu mau melihat dari banyak perspektif daripada kamu judgement ke satu konklusi. Kamu nggak lagi berdiri di salah satu poin atau kaki, tapi kamu lebih cenderung mengamati, lebih cenderung kamu menganalisa dari jauh. Kamu nggak attach gitu loh sama subjek atau objek yang sedang dibicarakan. Kamu lebih menyeimbangkan gitu kan ya, sisi maskulin dan juga femininnya kamu. Nah, reflect di sini kamu nggak hanya ngomong doang, kamu nggak hanya numpahin kata-kata, nembak ya, atau kamu tuh nggak hanya kayak cuman cincong doang ya, tapi kamu itu sekarang lebih gimana ya, lebih melihat semuanya dari sudut pandang ke dalam dulu gitu loh. Jangan-jangan omongan ini sebenarnya adalah buat gue sendiri gitu loh, ngerti nggak? Jadi daripada kamu judgmental, daripada kamu itu nusuk gitu kan ya ke orang lain, kamu nyindir orang lain, jangan-jangan itu adalah refleksi dalaman diri kamu sendiri gitu loh. Oke, karena mungkin di belakang ada kejadian seperti itu, ada kejadian di mana orang lain melihat bahwa kenapa ya kok lo ngomongnya kayak begitu gitu lah. Jangan-jangan itu adalah cerminan diri lo sendiri gitu. Oke, dan itu berdampak berbalik ke kamu, bumerang tapi secara emosional gitu loh. Dan kamu nggak mau masuk di perangkap yang salah lagi. Makanya kamu sekarang bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang dan lebih ke refleksi dulu. Ini gue bener nggak sih gitu ngomong kayak gini tuh? Jangan-jangan gue selama ini juga begini. Kamu tuh tinggal gitu loh di space-nya kamu, di essence-nya kamu tuh jadi lebih berasa. Aku lihatnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi.
Oh, ya. Yeah. The source nih, ini yang aku bilang tadi soal the essence. Kamu menghidupin di dalam diri kamu, jadi kamu nggak kosong gitu loh. Kayak kamu mulai untuk ya menghidupi. The source itu kan adalah sumber ya, sumber kehidupan. Nah, gimana caranya kamu itu bisa menjadi sumber? Kayak kuncinya itu kan di kamu. Kamu tuh mau menghidupi diri kamu seperti apa? Nggak bergantung sama validasi orang lain, nggak bergantung sama apa namanya solid kesohiban kamu dengan kelompok kamu gitu. Kayak biasanya dulu mungkin ya versi diri kamu yang lama, kamu itu cenderung cari grup yang harus sama ya, supaya mereka tuh bisa mendukung kamu saat kamu diapa-apain sama orang lain gitu. Di saat kamu itu ya intinya entah dilukain ataupun disindir sama orang lain, kamu tuh ada yang nge-backing gitu ya, ada backupnya. Tapi sekarang tuh kamu lebih ke ya karena dinamika pertemanan kamu yang berubah gitu kan ya, jadi kamu tuh lebih ke dalam diri, kamu lebih bisa berdiri atas kaki sendiri, bisa menghidupi ruangan yang tadinya kosong. Kayak kamu tuh mulai merapikan, mulai merenovasikan yang ada di dalam diri kamu. Kayak yang selama ini kamu nggak sadar bahwa semuanya tuh gelap, semuanya itu berantakan gitu. Jadi kamu mulai membereskan yang ada di dalam daripada kamu fokus ke luar diri kamu. See, integration. Integration, kamu mulai sadar bahwa dunia itu selalu ada duality, ya kan? Kadang fire, kadang kamu butuh water. Oke, untuk ngebalancing. Black and white, yin and yang. Oke, masculine and feminine. Oke, jadi kamu mulai menyeimbangkan itu, meskipun ada 2 kartu. Meskipun kamu awalnya stres, kamu tuh nggak ngerti. Kayak you have no idea how to handle yourself. Kamu nggak punya pegangan lagi. Grup kamu nggak bisa kamu andalin lagi. Jadi yang kamu andalkan sekarang ya cuma diri kamu sama hubungan kamu ke atas. Kayak stres. Awalnya kamu kayak nggak bisa, nggak tahu gitu kan ya, nggak imbang. Kayak mau mencari keseimbangan itu kalian masih belum tahu gitu loh titiknya di mana gitu kan. Nah sekarang kalian tuh sudah mencoba itu, meskipun awalnya stres, awalnya susah gitu untuk membiasakan di kehidupan atau kebiasaan yang baru ini. Awareness, this is like kamu lahir kembali gitu kan ya, dan memang prosesnya susah. Prosesnya tuh kayak orang lagi ngelahirin, tapi setelah lahir gitu kan ya happy. Jadi begitu kamu lahir di kesadaran yang baru, meskipun prosesnya sakit gitu kan ya, awalnya kayak kayak embarrassing gitu kan ya, kayak kamu shameful banget sama apa kejadian di belakang, tapi begitu itu crack open that awareness, kamu akhirnya happy gitu. Akhirnya kamu merealize something bahwa di belakang itu kamu mesti melewatin itu dulu supaya kamu ada di titik sekarang yang semakin sadar, lebih enteng, lebih nggak ngoyo, lebih real apa adanya kamu, daripada kamu mesti acting yang kebablasan dan kamu tuh buang-buang energi kamu sendiri gitu loh. Oke, next card. Protection. Call back your power. Cut the cords. Soul retriever. Oke. Itu match banget ya sama belakang. Protection. Ini agak heavy yang aku tangkap. Kenapa? Karena kamu itu ada di lingkungan yang nggak terlalu memahami versi diri kamu yang sekarang. Nah, itu challenge-nya. Tapi protection di sini kamu mesti ya jangan ragu sama kemampuan diri kamu, sama cara hidup kamu yang baru, yang sekarang itu kamu akan tetap diprotek. Mungkin ini ada urusannya dengan belief system juga ya, yang kamu berubah. Kamu nggak bisa pakai cara kamu yang lama, old habit yang sebetulnya nggak make sense dan tidak manusiawi mungkin.
Okay, sorry, I have to say this, okay? Magician and Page of Wands. Magician, this is your manifestation, and Page of Wands, this is your new life, new page. Oke, jadi memang nggak semua orang itu harus kamu bawa, oke, dalam pertumbuhan kamu. Kalau memang ini toxic friends, toxic family, ya saranku tadi jangan bangun tembok yang terlalu tebel gitu kan ya. Tapi juga jangan jadikan itu sebagai celah supaya mereka tuh punya kesempatan untuk doing the same thing ke kamu. Oke, jadi di sini fokusnya adalah on your becoming, not on what is your identity. Apalagi di past identity. Oke? Paham kan ya? Jadi magician di sini adalah manifestasi kamu, ya, adalah keinginan kerinduan kamu sudah berada di titik ini. Oke, so ini universe minta kamu untuk congratulate your works, oke, your self works. And the Page of Wands, lepasin, oke, release rasa yang nih kan, release rasa yang membebani kamu, rasa yang bikin kamu tuh flare up gitu loh, berapi-api tapi nggak sehat berapi-apinya. Oh my god, sampai belibet. Sesuaikan sendiri ya dengan kondisi hidup kamu sekarang, intinya seperti itu. Ya buat kamu yang mau personal konsultasi, silahkan kalian bisa kontak aku by WA atau by email. Thank you so much, you on the next video, bye. Tanggal 2 kita lihat kamu tuh canggih dalam bidang apa sekarang yang mungkin orang lain juga agak nggak percaya ya. Oh, aku mau pakai kartu ini dulu. Bagaimana orang melihat proses kamu akhir-akhir ini dan juga pertumbuhan kamu? Higher perspective. The Explorer. And then as body. Okay. Bottom of the deck. Love. Oh my god. Love, guys. Oh my god. Oke. Ini ada beberapa teman-teman kalian yang kayak mengkelompokkan gitu ya. Ada kelompok-kelompoknya bagaimana mereka melihat kamu. Di satu sisi kamu ini sangat highly intuitive. Oke, higher perspective di sini kamu punya ya perspektif yang berbeda. Kamu tuh zoom out gitu loh, melihat perspektif yang lebih jauh. Oke, jadi planningnya juga jauh gitu loh. Jadi orang itu ngelakuin apa atau trennya apa di zaman itu, tapi kamu melakukan sesuatu hal yang sangat opposite. Kamu melakukan sesuatu hal yang sangat berbeda dibandingkan orang kebanyakan atau dominasinya seperti apa. Oke, jadi kamu tuh di sini stand out gitu loh di mata orang lain. Oke, kadang so good to be true. Tapi mereka tuh punya hal yang gimana ya, wajar gitu loh, make sense gitu. Meskipun kelihatannya too good to be true, tapi enggak, ada something di belakang yang membuat kamu tuh seperti ini. Di sisi lain itu adalah luck, ya, keberuntungan. Tapi keberuntungan juga nggak bisa jalan kalau kamu tidak mengerjakan apa-apa. Oke, jadi keberuntungan kamu sekarang ini adalah hasil dari jerih payah kamu di belakang. Oke, jerih payah itu nggak harus soal job, oke, tapi ini soal spiritual, soal kamu bekerja dalam diri, oke, self work, sehingga kamu punya higher perspective. Kamu tuh
nggak gampang goyah ya. Kamu tuh nggak gampang dimanipulasi. Meskipun orang punya strategi dan memanipulasi kamu, mengambil benefitsmu, tapi pada akhirnya mereka yang nggak enak sendiri gitu loh. Oke, kayak mereka sensing bahwa ada something deeper dalam diri kamu. Kamu tuh pinter, tapi maksudnya kamu tuh nggak bisa diprediksi gitu loh sama orang lain. Oke, pinternya kamu tuh beda. Pinternya tuh nggak cuman pinter hitung-hitungan, nggak cuman pinter bahasa Inggris, oke, nggak cuman pinter akademik intinya. Tapi kamu melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Orang mungkin bangun taktik, bangun strategi. Kamu tuh nggak perlu berstrategi, cukup jadi diri kamu sendiri dan kamu menang. Anjay. So kayak kan mereka yang mulai gitu kan ya. Ya kamu kayak membalikan energinya itu ke mereka gitu loh. Kamu nggak mau kayak ikutan gamesnya mereka. Mungkin di luar itu mereka perceive bahwa kamu sedang ikut main gamesnya mereka. Oke, tapi ternyata itu nggak ngefek apa-apa, dampaknya tuh nggak kena gitu loh dari personalnya kamu. Oke, mereka mau menyerang, mau spot, mau gimana ya, mau targeting kamu, tapi itu nggak works. At first mereka pikir itu works, tapi ternyata nggak, gitu loh. Oh my god. Ya jadi pinternya gitu. Mereka pikir kamu tuh manipulatif, mereka pikir kamu tuh too good to be true. Tapi masalahnya kamu tuh grounded, masalahnya kamu make sense. Orang lain itu menyamakan ukuran good leadership is a good communication, good communicator. Padahal gak semuanya harus dijelaskan, gak semuanya menurut kamu ya, menurut kamu tuh gak semuanya harus di-explain. Nah energi kamu tuh kayak gitu loh. Oke, dan itu cukup membuat mereka gimana ya, kaget. Cukup membuat mereka itu melihat perspektif baru, tapi juga merasa kayak guilty juga gitu loh. Oh ternyata dengan cara lo gitu, lo bisa menang juga ya, lo bisa ngelip juga ya, by your energy, by your presence. Kalau kamu feeling drain energi kamu, so jangan lanjutin atau deket-deket ke mereka. Oke, pada saat itu atau apapun janji-janji yang diberikan, maksudnya as the body ini adalah kamu mesti tanyain ke diri kamu sendiri. Oke, jangan kamu terlena gitu loh sama janji, atau misalnya dibawa traveling kemana gitu kan ya, atau dan biasanya polanya berulang gitu loh. Maksudnya mereka punya hidden agenda supaya mereka tervalidasi sama kamu, supaya mereka itu merasa di respect, di honor sama kamu, meskipun kamu juga tidak punya intensi untuk disrespect them gitu loh. Lucu ya. The Explorer, oke, ini bukan cuman traveling keluar kota, oke. Mungkin beberapa dari teman-teman kalian, ya kamu tuh suka traveling, kamu tuh suka explore ke daerah mana, misalnya gitu kan ya, ke alam, gak bisa trekking, oke, but this is The Explorer ini aku ngerasanya lebih ke psyche-nya kamu, gitu loh, lebih ke mentalnya kamu, ke spiritualnya kamu lebih ke dalam. Oke, karena kamu ngerti energi-energi yang fake, energi-energi drama yang seperti ini, yang gak real apa adanya, punya hidden agenda and ya other stuff gitu kan ya. Kamu udah mulai paham gitu loh, cara kamu gak terperangkap dan serba salah berada di energi ini. Kamu mulai respect your energy, your body. Oke, kamu mulai respect dan mulai apa ya, mulai ngerawat diri gitu loh. Nggak cuman fisik, skincare, nggak gitu. Di sini lebih kamu honoring your energy, your aura. Oke, kapan kamu harus respon, kapan kamu harus menginformasikan sesuatu, kapan harus kamu menerima opportunities gitu kan ya, dengan cara seperti apa. Kamu lebih mulai ke situ. Oke, ini lebih ke metafisik. Oke, kita lihat lagi.
message dari universe. Trust, oke. Trust, totality. Ini kan mirip ya, energinya kayak terbang gitu. Kayak universe has your back. Kamu terbang aja, maksudnya gak bakal jatuh gitu. Kamu, kalaupun gak ada yang support kamu sekarang, biarkan universe yang bekerja. Oke, kayak tadi, kamu nggak perlu berstrategi, kamu nggak perlu ngeladenin games yang mereka mungkin at first kelihatannya ngeladenin gitu kan ya, tapi nyatanya kamu cuman menghibur diri gitu loh. Oke, menghibur diri bahwa oh my god, this is so funny 2026 and there's still games like this gitu loh, kayak oh my god, come on gitu. Kamu cuman ngeladenin gitu doang, sebatas kamu menghibur diri. Nah itu, jadi jangan terlalu serius, jangan terlalu terbawa personal. Jangan-jangan itu mereka cuman pengen main-main aja. Mereka tuh ya caranya begitu gitu loh, caranya nggak elegan gitu. Oke, ngerti? Dan jangan sampai kamu jadi sama dengan mereka. Morality. Iya, kamu mesti ngelihat ke dalam diri lagi, apa yang moral yang benar-benar kamu hargai dan moral apa yang udah nggak sejalan lagi gitu loh. Misalnya ini orang di keluarga kamu gitu kan, kamu mesti cek moral apa sih yang udah nggak sejalan di keluarga aku, moral apa sih yang sebetulnya aku mau pertahankan, dan juga moral apa yang sebetulnya pengen aku rubah. Oke, jadi ngerubahnya ya di diri sendiri, bukan kamu nggak bisa ngerubah orang lain gitu kan. Jangan sampai kamu jadi terperangkap oleh strategi yang abal-abalnya mereka, kayak strategi yang yang jelek gitu loh. Oke, kalau misalnya bad itu kan ya udah jahat gitu kan ya, tapi ini jelek, permainan jelek. Kayak jadi kayak najis lah gitu, nggak salah gitu. Oops, okay. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Laying foundation, guys. Kamu lagi benerin ini deh, karma ancestor. Kamu tuh lagi menyembuhkan kayak dari atas-atasnya kamu. Yang kamu ingatkan tadi aku bilang, ini permainan jelek nih, gak usah dipakai gitu. Ya ini, kamu tuh lagi naruh fondasi supaya the next generation itu gak berpijak di moral value yang sama dengan generasi sebelumnya. Dan yang tadinya kayak desert gitu kan ya, kering, kamu jadi bumi Indonesia. Kamu jadi punya sumber air. Yang tadinya mungkin tanahnya kamu kira nggak punya mata air gitu kan ya, tapi ternyata karena visionnya kamu, karena Tuhan berkehendak lain ya, berkehendak bahwa ya kamu yang dipilih gitu kan ya, akhirnya mata air itu mulai mengalir. Cahaya yang tadinya mampet karena presence-nya kamu itu mulai tersorot lagi, nggak survival mode ya, di desert itu kan survive gitu kan ya, tapi kamu punya something yang baru, yang hidup, yang beneran hidup gitu. Ini akselerasi dari file nomor 1 deh kayaknya. Kalau kamu tertarik melihat versi kamu yang lama, silakan kamu bisa back to file 1. Dan di sini kamu tuh mercusuar gitu loh. Orang-orang sekitar kamu, meskipun kamu juga kadang ngerasa sendiri ya di lembah. Tuh kan. Ini juga connect dengan higher perspective ini. Ini kamu higher perspektif, kamu kayak menyinari gitu, kayak kasih ibu menyinari dunia, tak harap kembali. Nah ini, orang lain mungkin di sekitar kamu masih mengharapkan kembali demi apa ya, demi
konco kental gitu istilahnya, demi persahabatan, demi bisa didukung, diterima oleh kelompok, mereka tuh harus melakukan sesuatu kayak gitu loh. Nah kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu tuh melakukan semuanya dengan tulus karena energi kamu nggak habis-habis, maksudnya abundance kamu itu ya, resource-nya kamu itu nggak habis-habis, ya kamu cuma mau ngasih aja gitu. Dan yang ngebales ya, yang ngangkat kamu tuh juga universe sendiri, bukan manusia-manusia yang nggak jelas. Kayak misalnya suddenly kamu dapat new opportunities yang nggak kamu sangka-sangka sama sekali, yang nggak ngerti caranya gimana, tapi datang gitu loh. Nah orang lihat luck-nya di situ gitu, jadi nggak luck sekonyong-konyong datang gitu, enggak, tapi make sense gitu. Orang melihat something yang oh pantesan aja lo dapat luck segitu gedenya, segitu unexpectedly ya, segitu seperti too good to be true yang aku bilang tadi gitu kan ya. Tapi setelah melihat cerita lo ke belakang, oh pantesan lo dapatnya gini, oh lo pantesan lo dikasih kado sama universe begini, ya udah lo sabar aja ya. Nah yang bilang lo sabar aja itu orang-orang deket kamu gitu loh, orang-orang yang mau merecognize, orang-orang yang ya mau melihat, mau mendengar gitu, yang menerima presence-nya kamu apa adanya gitu. Nah orang-orang yang energinya jelek, energinya masih kekanak-kanakan, dan mereka pikir itu adalah suatu kedewasaan, gak bisa melihat perspektif yang kayak kamu. Tapi mereka mulai bisa menilai bahwa oh ternyata kamu tuh pinter banget, dan mereka juga bingung. Kayak kamu tuh mungkin unconventional juga ya, kamu tuh nggak working 9 to 5 job, oke? Tapi berkahnya selalu ada, selalu ngalir, dan mungkin memicu jealousy juga ya di antara mereka, dan makanya itu mereka mau targeting isu dan shadow-nya dia tuh kamu, supaya kamu tuh jatuh, tapi kamu nggak jatuh-jatuh gitu. Mereka pikir kamu bakal butuh mereka, tapi nyatanya nope. Kamu growing stronger, kayak kamu malah lebih cantik gitu kan ya secara spiritual. Kayak kamu tuh dipoles make up doang itu ya nggak cukup, ada something yang lebih gitu loh dari dalam diri kamu yang terpancar. Oh my god. Oh wow, the Fool and my god. Kamu inget kan? Tadi aku nunjukin ke kamu bottom of the deck itu ada love. Oke, so the Fool, Judgment. Oke, ini dulu deh. Ini energinya sama, mirip-mirip hijau. Ini heart chakra. Oke, kayak mereka memandang kamu tuh hatinya besar banget, kayak mulia gitu loh, kayak mereka sadar bahwa yang sebetulnya dikasihani adalah mereka sendiri, bukan kamu. Oke, dan the Fool di sini kamu tuh surrender. Oke, surrender itu di mata mereka kamu menyerah, padahal enggak. Kamu membiarkan universe catch yourself. Oke, the Fool di sini yang tadi aku bilang orang lain melihat kamu tuh bodoh, the Fool gitu kan ya, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata kamu tidak sebodoh yang mereka kira, dan ini adalah ancaman. Wow. The Judgment. Oke, Judgment ini soal spiritual elevation ya, spiritual awakening juga. Jiwa kamu bebas, kamu nggak terperangkap oleh mereka yang memojokkan kamu. Dikiranya kamu tuh nggak punya teman, dikiranya tuh kamu terisolasi, dikiranya kamu tuh bakal terpojok, jatuh, sedangkan kamu nggak jatuh seperti apa yang mereka pikir, tapi kamu jatuh di tempat yang tepat, yaitu opportunities baru, project baru, promosi baru, naik gitu loh. Oke, jadi
jatuhnya salah, bukan di trapnya mereka, tapi di embrace-nya universe. Wow. The judgment, you're free. Mereka masih belum bisa menemukan kedamaian dan juga freedom. Oke, independence itu kan harusnya peace, freedom, tapi juga bertanggung jawab gitu kan ya. Nah, mereka enggak gitu loh. Mereka enggak mau bertanggung jawab, at least mengakui kesalahannya. No. Mereka nggak akan mengakui kesalahannya itu di depan mata kamu sama sekali. No. Jadi jangan harap, oke? Tapi tetap be kind, be yourself, oke? Jangan berhenti untuk jadi diri kamu yang terbaik, oke? And the last one, ada seseorang yang datang. Energinya Daddy, energinya King of Pentacles, oke? So buat kalian yang single, ini orang bakal datang, nggak tahu siapa, tapi kamu tahu energinya dia sangat stable emosional dan pastinya attract with your vibration. Oke, nggak dengan energi-energi yang jelek seperti tadi. Oke, ini orang elegan, orang high value man, santuy orangnya, stable, provider, protector, bertanggung jawab. Kayak dia bakal support kamu juga, terutama finance untuk your growth yang mungkin selama ini nggak dikasih kesempatan ya sama orang-orang sekitar kamu. Ya mungkin kamu juga dilihat orang ini, kamu mau menciptakan kesempatan itu juga gitu. Kamu menciptakan, kamu create gitu kan. Tapi kamu butuh tim gitu. Di mata orang ini kamu butuh partner, butuh orang yang bisa melihat kamu sesuai dengan esensinya kamu. Kayak bukan yang diskenariokan di otaknya orang lain. No. Oke, so tenang aja, ini orang akan datang. Thank you so much guys. Buat kalian yang personal konsultasi, silakan kalian bisa kontak aku by email atau by WA. Udah ada di description box. Oke, so segini dulu. Thank you so much. See you on the next video. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Kita lihat bagaimana sih orang lain itu melihat perubahan proses kamu. Tentunya yang sudah kamu kerjakan. Oops. Nature. The pillar, share wisdom, bottom of the decknya play. Oke. Aku pengen tahu penjelasannya langsung dari kartu Osho Oracle Card. What is nature leads to? Flowering. Okay. Understanding, and then comparison. Okay. Oke, so the nature itu kaitannya dengan flowering. Oke, jadi aku ngerasa di sini kamu punya wisdom, ketenangan, siren, dan kamu itu seperti memberikan kesempatan buat makhluk lain juga, buat manusia lain, bahwa mereka ada di prosesnya masing-masing, nature-nya masing-masing. Kamu beri kesempatan orang lain untuk bertumbuh, terlepas di belakang kamu tuh kamu ngelaluin apa gitu kan ya. Kamu tetap berkembang, kamu tetap bersinar, kamu tetap baik,
kamu tetap mau jadi pribadi yang menyeimbangkan harmoni daripada harus ribut. Kamu gak masalah kalau misalnya orang lain misunderstanding kamu. Karena nature begitu. Oke, jadi pohon melakukan tugasnya sendiri, memberikan oksigen. Matahari punya tugasnya sendiri, menyinari kita yang ada di bumi, kayak tata surya. Kamu mau mempersimpelkan hidup kamu, aku ngerasanya ya. Kamu tetap mau berkarya, ya berkarya aja. Kamu mau bersinar, ya bersinar aja. Nggak ngerti nanti ujungnya kemana, nggak masalah. Ya memang seperti itu gitu kan. Kamu mengalir, kamu inflow sama universe. Pilar and understanding. Ada rasa kehilangan dari masa lalu. Oke, dari kartu understanding ini. Ini kan kayak kontradiksi banget ya. Pilar ini kan kayak fondasi, pilar bangunan, ya, supaya kokoh bangunannya. Understanding di sini ada cage, ada penjara, ada kandang. Oke. Mungkin kamu memahami limitation yang ada di kehidupannya kamu. Kamu juga punya impian untuk terbang bebas. Tapi di satu sisi kamu punya responsibility ini. Apalagi buat kalian yang di sini, maksudnya yang cowok ya, yang yang punya keluarga. Kamu itu mau tidak mau harus dijadikan, bukan harus ya, maksudnya mau tidak mau ya kamu bertanggung jawab gitu kan ya, apalagi kamu punya keluarga gitu. Tapi ada something di diri kamu yang harus kamu recognize. Oke, kamu nggak bisa cuma mengalir doang, tapi pada akhirnya denial. Jiwa kamu terpenjara. Oke, jadi orang lain yang dinotis ya dari pertumbuhan kamu. Orang lain tuh ngenotis apa sih? Orang lain itu ya di satu sisi mereka melihat bahwa kamu adalah bijaksana, tapi di satu sisi yang lain orang lain juga melihat, maksudnya like, are you okay? Gitu loh. Kayak, kamu sekonstan ini kah? Gitu, kayak ekspresinya itu nggak keluar kadang ya. Apakah kamu itu sesuai dengan apa yang kamu tampilkan di luar diri kamu, yang tenang seperti ini gitu. Orang lain pengen melihat kedalaman diri kamu lebih lagi gitu loh. Lebih ekspresif, lebih bebas gitu, lebih terbuka emosional. Kayak lebih jujur sama diri kamu. Mungkin orang lain nggak 100% akan paham sama apa yang kamu lalui. Tapi akan sangat happy mereka kalau kamu mau terbuka. Dan mereka juga happy untuk ngebantuin kamu gitu loh, dengan tangan terbuka. Ya cuman kadang kamunya nggak responsif gitu, kamunya memilih untuk diam, kayak datar gitu, kayak flat. Oke, and then share wisdom ini hubungannya dengan comparison. Ya memang gitu, memang cerita hidup kamu tidak sama dengan mereka, dengan orang lain yang mau menolong kamu mungkin. Tapi kalian bisa bertukar cerita, kamu bisa berkoneksi dengan mereka daripada kamu harus simpan semuanya sendiri. Siapa tahu kan kamu dapat insight gitu kan ya, meskipun nggak semua solusi itu yang mereka tawarkan itu harus kamu jalanin, nggak, kamu mesti pilih satu-satu juga gitu kan. Kayak, tapi di sini intinya orang lain tuh mau bangun jembatan supaya kamu itu cerita lebih lagi gitu loh, cerita. Ya mungkin kamu share wisdomnya kamu, beneran nggak sih kamu tuh punya wisdom itu, kayak gitu loh. Maksudnya intinya di sini orang ingin bangun koneksi sama kamu, orang itu pengen melihat
kamu itu tanpa ada tabir, tanpa ada status, atribut, dan hal yang formal. Oke, mungkin kalau misalnya ini teman kantornya kamu, orang lain tuh nggak mau melihat kamu itu stagnan terus, formal terus gitu. Ada kalanya mereka juga pengen have fun, meskipun tetap pada boundaries yang seharusnya. Oke. Makanya di bottom of the deck itu kamu kan dapatnya play. Nah, kamu tuh kayak kurang playful gitu loh sama diri kamu. Kayak kamu kayak nyimpen semuanya sendiri. Oke. So, kamu tahu kamu harus apa. Let's see another card. Message from universe. Leap. You go first. The universe will catch you. Ini ada kaitannya sama ini juga. Mirip. Juga sama ini, sama understanding. Ini mirip banget, kayak kamu tuh stay di satu tempat gitu kan ya. Ini juga stay di satu tempat, nggak ngerti depan ada apa dan kamu memang nggak mau mencoba gitu. Nah, universe pengen kamu terbang, teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu juga pengen kamu tuh terbang. Kayak gini ya, ke bulan, share wisdom, dan juga more vulnerable, more emotion, karena kan moon itu kan ruling sign-nya zodiac Cancer ya kan, jadikan water sign, lebih emotional, not emotional, lebih feeling, lebih ngalir. Oke, bukan ngalir energi cuman kayak iya doang yang kayak kamu tadi ini. Oke, bukan seperti itu, tapi ngalir, maksudnya rasanya tuh juga ngalir ikutan gitu loh. Jadi bukan cuman badan kamu doang yang ada di situ, yang mengalir aja, yang plekmatis aja, tapi juga butuh rasa gitu loh. Kamu relate satu dengan yang lain, kamu tuh nggak membanding-bandingkan perbedaannya, tapi kamu ada something kesamaan yang ini membuat kamu tuh resonate, membuat kamu tuh connect gitu loh sama orang itu. Nah, selama ini hidup kamu tuh nggak seperti itu gitu. Orang lain pengen kamu ayo dong gitu, keluarin gitu loh rasanya kamu, feelingnya kamu gitu. Orang lain kangen gitu sama rasa yang bebas. Banyak sebenarnya yang mau ngebantuin kamu, tapi ya ayo, kamunya juga mengayokkan diri kamu gitu. Oke? Kita lihat tarot deh untuk terakhir. Iya guys, mirip kok. Oh wow, iya bener kan, keluar kartu Ace of Cups, The Sun. Kamu tuh kayak nggak bahagia gitu loh. Rasanya tuh nggak di situ. Kamu mungkin belajar dengan stoicism, oke, filosofi. Oh, ini tuh artinya ini harus disamakan dengan ini tuh maksudnya intinya begini. No. Kamu ngerasa gitu nggak di dalam diri kamu? Itu dulu gitu. Bener nggak sih kalau misalnya lo tuh beneran happy atau sebenarnya lo kesepian banget gitu gara-gara filosofi mind lo gitu yang udah nggak helpful lagi. Lo nggak butuh filosofi mungkin. Oke, mungkin lo butuhnya pertemanan, mungkin lo butuhnya koneksi, mungkin lo butuhnya adalah kebahagiaan yang benar-benar sesuai dengan lo pribadi gitu loh, yang emang resonate di dirinya lo gitu. Bukan untuk terus mencari. Karena ada energi Knight of Swords, guys, taking action. Buka dulu nih diri kamu yang kayak gini, excited. Oke, your gut feeling. Oke, jadi jangan ngalir tapi nggak ada isinya, sorry ya guys. Oke. Jadi itu yang dilihat orang lain ke kamu. Mungkin secara intelektual kamu oke, upgrade, philosophical, tapi kamu terlalu kebanyakan, terlalu ekstrim di situ. Ayo, let's having fun, let's play, let's express yourself, freedom. Itu yang orang lain harapin ke kamu, bukan demands-nya orang lain ke kamu, tapi ini adalah untuk kepentingan kamu sendiri. Oke, untuk mental health-nya kamu sendiri, untuk jiwa, untuk spiritualnya kamu, bagaimana kamu bisa ngerasa happy lagi, ngerasa secure dalam diri kamu, daripada kamu mesti searching terus dan kamu tetap merasa tidak secure, tetap merasa pengen mencari validasi di tengah-tengah penampakan silent dan penampakan wisdomnya kamu. Oke, karena orang lain bakal second guessingin itu, meskipun mereka juga pengen
menolong kamu juga gitu. Thank you so much buat kalian yang personal konsultasi sama saya. Silahkan kalian bisa kontak aku. Oke, bisa dari WA ataupun email. Silahkan, karena suaraku sudah begini. Oke, enough for today. Jangan lupa subscribe. Well, see you on the next video. Bye-bye.